Halo, perkenalkan nama saya Marini Minati Lelena, nomor induk mahasiswa 194111055. Saya adalah mahasiswa farmasi semester 5 Universitas Citra Bangsa Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses ATME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga eliminasi obat kulit secara sistemik. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kulit dulu dan juga fungsi-fungsi kulit. Jadi menurut Kamus Dorlan, kulit adalah penutup luar tubuh atau kulit termasuk berbagai lapisan dan struktur pelengkapnya. Jadi struktur kulit ini terdiri dari epidermis, dermis, dan juga jaringan subkutan. Fungsi utama kulit sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan dari luar. Secara fisiologi, fungsi utama kulit ialah proteksi, absorpsi, ekskresi, persepsi, pengatur suhu tubuh, pembentukan pigmen, pembentukan vitamin D, dan juga keratinisasi. Yang berikutnya kita akan masuk pada farmakokinetika obat kulit atau obat topikal. Farmakokinetik obat topikal menggambarkan perubahan konsentrasi obat setelah aplikasinya pada permukaan kulit. Perjalanannya menembus sawar kulit dan jaringan di bawahnya dan akan didistribusikan ke dalam sirkulasi sistemik. Senyawa yang diaplikasikan pada permukaan kulit, termasuk obat topikal, masuk ke dalam kulit mengikuti suatu gradien konsentrasi atau difusi pasif. Jadi gradien konsentrasi ditimbulkan karena oleh perbedaan konsentrasi obat aktif di dalam jaringan kulit serta di bawahnya, yaitu dermis dan juga subkutan. Untuk masuk ke dalam lapisan kulit, bahan atau obat aktif dalam sediaan topikal harus dilepaskan dari vesikulumnya. Setelah sediaan obat topikal ini diaplikasikan, pelepasan atau disolusi bahan aktif dari vesikulumnya ditentukan oleh koefisien partisinya. Kemudian bahan aktif yang terlepas dari vesikulumnya akan berinteraksi dengan permukaan kulit, yaitu stratum corneum. Bahan aktif yang telah berinteraksi dengan stratum corneum kemudian akan berdifusi. Difusi yang terjadi dimungkinkan dengan adanya gradien konsentrasi tadi. Pada awalnya difusi bahan aktif terutama berlangsung melalui folikel rambut atau jalur transfolikular. Setelah tercapai keseimbangan, difusi melalui stratum corneum menjadi lebih dominan. Kemudian, bahan aktif yang masuk ke dalam folikel rambut akan berpartisi dan selanjutnya berdifusi ke dalam sebum yang terdapat di dalam folikel rambut sehingga mencapai lapisan epitel pada bagian dalam folikel dan kemudian berdifusi menembus epitel folikel hingga mencapai lapisan epidermis. Difusi bahan atau obat aktif melalui kedua jalur tadi pada akhirnya akan mencapai lapisan yang lebih dalam, yaitu epidermis hingga kemudian dermis. Dengan adanya pembuluh darah dalam lapisan dermis tadi, bahan aktif yang mencapai lapisan dermis akan direabsorpsi oleh sistem sirkulasi. Yang berikut kita akan masuk pada proses absorpsi dari obat topikal. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa transdermal itu merupakan rute pemberian yang mencapai efek sistemik dengan pemakaian obat kulit biasanya melalui suatu sediaan yang bentuknya itu transdermal patch. Kecepatan absorpsi sangat bervariasi tergantung pada sifat-sifat kulit pada tempat pemberian. Cara pemberian obat ini paling sering digunakan untuk pengiriman obat secara lambat, seperti obat antiangina dan juga nitrogliserin. Sistem penghantaran transdermal mampu mentransfer obat melalui kulit ke dalam peredaran darah pada kecepatan yang tetap atau konstan. Rute transdermal merupakan alternatif dari pengobatan oral dan juga intravena. Kelebihan obat transdermal dibandingkan dengan rute konvensional salah satunya itu menghindari lingkungan gastrointestinal di mana obat tersebut dapat tergradasi.
Kemudian kita lanjut pada proses yang berikutnya, yaitu distribusi. Jadi distribusi obat itu adalah tahapan farmakokinetik setelah proses absorpsi obat mencapai sirkulasi sistemik. Kemudian obat akan didistribusikan atau disebarkan ke berbagai tubuh melalui aliran darah. Pada awal distribusi, obat mengikuti aliran darah menuju jaringan atau organ yang mempunyai perfusi tinggi dengan darah seperti jantung, paru, ginjal, hati, sehingga cepat terjadi keseimbangan dengan sirkulasi sistemik, sehingga merupakan kompartemen yang sama dengan sirkulasi sistemik dan selanjutnya disebut kompartemen sentral. Pada tahap berikutnya, obat terdistribusi ke jaringan lemak, tulang, otot, kulit, dan jaringan ikat yang mempunyai perfusi lebih rendah. Obat-obat yang tidak larut dalam lemak atau tidak sesuai karakteristiknya dengan jaringan-jaringan tersebut tidak mengalami distribusi pada tahap ini. Jadi obat-obat yang termasuk dalam golongan ini adalah obat-obat yang mempunyai sifatnya polar, di mana banyak berada dalam sirkulasi sistemik, kemudian dikelompokkan dalam obat yang mengikuti model kompartemen 1. Tetapi pada obat-obatan yang mempunyai kelarutan yang cukup dalam lemak, mempunyai kesesuaian karakteristiknya dengan jaringan atau organ tertentu, obat tersebut akan terdistribusi ke dalamnya dan akan terjadi keseimbangan dengan sirkulasi sistemik. Obat-obat yang termasuk dalam kelompok ini dikatakan obat mengikuti model kompartemen 2 atau kompartemen 3. Selanjutnya kita masuk pada tahap metabolisme. Jadi metabolisme atau biotransformasi obat ini adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dibuang keluar tubuh. Obat dapat dimetabolisme dengan cara yaitu menjadi metabolit inaktif, kemudian akan diekskresikan, dan menjadi metabolit inaktif, memiliki kerja farmakologi tersendiri dan bisa dimetabolisme lanjutan. Tujuan metabolisme ini apa? Jadi tujuan metabolisme ini adalah mengubah obat yang non-polar atau larut lemak menjadi polar atau larut air agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini, obat aktif umumnya diubah menjadi inaktif, tapi sebagian dapat berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, ataupun bisa berubah menjadi toksik. Kemudian kita masuk pada bagian terakhir, ekskresi atau biasa disebut eliminasi ataupun pembuangan terakhir dari sirkulasi sistemik. Jadi pembuangan terakhir ini melalui ginjal bersama urin ataupun melalui empedu dan air liur ke dalam usus bersama tinja, ataupun bisa melalui keringat, melalui kulit, dan juga melalui ASI. Jadi obat-obat yang kurang larut dalam air sulit untuk diekskresikan melalui jalur-jalur tersebut yang tadi sudah disebutkan. Obat-obat tersebut dimetabolisme lebih dahulu sehingga berubah menjadi bentuk polar dan kemudian akan diekskresi. Contoh-contoh obat topikal ini yaitu salep, krim, dan juga pasta. Demikian penjelasan saya mengenai proses ATME obat kulit secara sistemik.